desainer agar inspirasi yang kita dapat itu bisa terwujud sama desainer itu benar-benar yang bakunya apa nih, mau yang ditonjolkan apa nih, komunikasi yang seperti apa yang harus kita bangun. Yang kedua, untuk memilih warna entah alam ataupun sintetis untuk penerapan digital fashion. Nah itu tuh tipsnya seperti apa sih biar bisa selaras, bisa menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita terinspirasi dengan sesuatu, sebenarnya jangan cuma dilihat bentuknya aja, tapi kita harus riset ya, research. Di research apa? Ada filosofinya kah? Atau ada nilai historinya? Itu bisa digali. Oh misalnya Tugu itu kapan dibangun, atau dalam momen apa dia dibangun, dengan harapan apa. Nah, detail-detail seperti itu, informasi seperti itu tuh bisa diaplikasikan ke dalam desain batik supaya dia nggak kaku ya. Misalnya kayak tadi lebah doang ya nggak mungkin. Jadi pasti kita juga mengikutkan filosofi si lebah tersebut. Dimana lebah itu kan filosofinya dia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang manis. Kalau yang aku lihat dari kumpulan Sula tersebut itu artinya itu. Nah itu juga masuk ke dalam beberapa motif batiknya. Terus lingkungan si lebah itu hidup juga, kan nggak mungkin lebah sendirian, ya ada bunga, ada apa, itu jadi mempermanis ya. Jadi kalau misalnya ada Tugu itu tadi, boleh diekspos, nggak bisa juga benar-benar Tugu, tapi ya harus sesuai ya dengan desainnya supaya Tugunya enak dilihat, kayak kuda lumping tadi kan. Kalau aja tanpa mengikutkan garis desainnya, itu kurang enak dilihat tiba-tiba. Misalnya kita bikin dress, baju kurung atau baju yang panjang gitu ya, langsung dressless gitu. Terus tiba-tiba di sini satu aja gitu. Udah lumping gitu. Kamera, wah apaan sih ini gitu kan. Kayak lukisan yang dipindahin ke baju. Enggak begitu juga. Jadi coba dimasukkan ke dalam garis desain kayak tadi kan, boleh ditampilin lagi Mas? Yang udah lumping. Udah lumping itu masuk ke dalam garis lengan misalnya ya, bentuk lengan. Terus naik jaranan. Nah ini ya, nah kayak gini kan masuk ke dalam desainnya, ke bentuk jaketnya. Dan ini semua jaketnya sold out, terus ada juga yang bikin clutch juga sold out, seperti yang itu. Jadi memang harus keren ya. Misalnya itu kepalanya doang gitu, tapi ada membentuk seperti mesti kita tak kembali. Nah jadi harus dimasukkan seperti itu dan ditambah pemanis-pemanis lainnya. Kayak ini kan pemanis lainnya adalah apa sih yang ada di kuda lumping? Oh dia suka pakai pom-pom gitu ya. Jadi itu jadi detail-detail. Terus surainya itu akhirnya jadi kain yang dilipit-lipit gitu, seolah-olah surai. Jadi nggak cuma blek gambar si kuda lumping itu, tapi ada 3 dimensinya. Surainya dibuat dari kain. Jadi cukup menarik kan? Yang bisa mensupport si motif tersebut. Terus ditempelin detail dari pom-pom, terus aksesoris pom-pom gitu ya misalnya. Yang pokoknya yang ada di acara kuda lumping itu bisa dimasukkan sebenarnya. Misalnya baju penarinya juga bisa masuk sebenarnya. Jadi inspirasi di desain tuh. Terus apalagi yang kedua pertanyaan warna ya. Soal warna itu tinggal ambil dari inspirasi sih. Kayak misalnya tubuh itu warnanya apa? Bisa diambil dari warna tubuh itu. Terus misalnya ada kisah-kisah di seputarnya. Oh itu untuk memperingati peristiwa peperangan apa? Nah peperangan itu bisa digambarkan, warna-warna di peperangan itu bisa digambarkan juga. Nah itu bisa diambil. Jadi nggak cuma tubuhnya aja. Jadi kita bisa inspirasi kita dan sekitarnya yang melingkupi dia itu bisa dimasukkan ke dalam desain kita. Terus apakah kamu mengambil nanti pas ke desain baju, apakah mengambil baju-bajunya looknya gaya pejuang Indonesia aja waktu kejadian itu kan bajunya lucu-lucu ya. Ada yang perempuannya pakai kebaya, laki-lakinya pakai baju safari, itu bisa dimasukkan ke dalam desain kamu. Jadi nggak melulu fokus sama tubuhnya, tapi kita harus riset ada apa di tubuh. Itu yang bisa dimasukkan dan warna-warnanya bisa diambil dari situ. Jadi nggak ngarang ya, tapi memang bisa runut kita jelaskan warna-warnanya dari mana.
brand dan benar-benar totalitas banget. Gimana sih Mbak cara untuk manajemennya? Manajemen budget mau memakai baju seperti ini, atau memang dari awal ada tips nggak, misalkan kita mau ke ranah yang baju kontemporer atau baju ready to wear itu nanti untuk brand marketnya sudah disiapkan sebelum bikin baju atau kita bikin baju dulu untuk sampai ke goal baju itu closing atau market. Iya. Desainer yang tadi itu pengusaha mode yang tenor ya. Jadi dua brand itu penanganannya beda. Kalau fashion designer itu kita harus meng-create fashionnya, tren ke depan apa gitu. Jadi kita berusaha meng-create sesuatu yang benar-benar baru, membuat baju yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Itu sulit ya, nggak sulit. Jadi fashion designer itu sulitnya di situ. Karena kita harus membuat baju yang tidak ada di pasaran kalau bisa. Sedangkan baju gitu-gitu aja ya. Ya blus, ya rok, ya celana. Tapi bagaimana orang melihat baju fashion designer itu pas dia fashion show, kayak nggak pernah lihat ini baju sebelumnya. Nah itu fashion designer. Tapi kalau yang menor tadi, itu beda lagi treatment menjalankan bisnisnya. Kalau yang baju menor tadi sebenarnya itu bajunya biasa aja sih, cuma mix and match-nya aja. Jadi kalau orang beli satu-satu tuh itu masih normal gitu, bajunya normal. Atau kalau aku fashion show, aku supaya orang itu nggak ngantuk atau menarik atau melihat fashion show itu seperti itu. Nah itu paling aksesorisnya yang aku bikin agak nyeleneh gitu ya. Tapi kalau Reno tuh bajunya biasa aja, bisa dipakai siapapun. Makanya kita harus tentukan dulu bisnis kita yang mana, bisa dua-duanya salah satu. Kalau mau dari luar banget yang diproduksi massal, justru kita harus melihat trennya apa yang sedang disukai masyarakat. Masyarakat mau nyari apa, baru kita desain baju-bajunya seperti itu. Cuman ya kalau mau batiknya supaya beda sama perancang lain, ya memang batiknya bisa lebih unik atau ada detail-detail yang lebih unik lah sedikit gitu. Tapi kalau yang brand-brand di Agustin, brand fashion designer itu harus sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru itu nggak mesti aneh, yang kebetulan karakter saya memang aneh gitu. Jadi ini contoh saya sendiri. Tapi kalau yang klasik elegan, kamu bikin klasik elegan, entar berubah lagi tahun depannya. Itu orang jadi nggak notice, nggak ingat branding kamu nggak jadi. Kalau saya gila total ya, rambut ini nggak pernah hitam. Itu ada temennya. Saya berapa di 14 tahun kali ya nggak pernah hitam rambut saya. Hitam langsung dikasih lagi, hitam dikasih lagi. Gak pernah stop. Nah itu salah satu bentuk konsistensi bahwa Leni Agustin adalah berwarna gitu. Seperti itu. Jadi di dirinya sendiri pun harus di branding.